Seorang miliuner memarahi pengasuh anaknya depan semua orang sambil berteriak, "Lepaskan anak saya." Tapi beberapa minggu kemudian, dia menyelamatkan bayi itu dengan cara yang paling mengagetkan. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Matahari baru saja mengintip di Cakrawala ketika Ratih Widodo, seorang gadis berusia 25 tahun dengan mata coklat madu dan rambut ikal coklat, berhenti di depan pagar besi tempat yang megah. Dia mengangkat pandangannya, menatap rumah mewah yang berdiri di hadapannya. Villa Hartono, rumah salah satu keluarga paling berpengaruh di kota. Ratih menarik napas dalam-dalam, merapikan kerah blus putihnya yang baru saja disetrika. Ini adalah hari pertamanya sebagai pengasuh di villa itu, dan dia bertekad untuk memberikan kesan pertama yang baik. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol intercom. "Selamat pagi, saya Ratih Widodo, pengasuh baru," ia mengumumkan, berharap suaranya tidak mengkhianati kegugupannya. Setelah jeda singkat, pagar terbuka dengan bunyi logam berderit. Ratih melangkah maju di jalan kerikil, mengagumi taman yang terawat sempurna yang mengapit pintu masuk. Mawar dengan berbagai warna, semak yang dipangkas dengan presisi, dan air mancur marmer menciptakan pemandangan yang layak untuk kartu pos. Setibanya di pintu utama, pintu terbuka sebelum dia sempat mengetuk. Seorang wanita paruh baya dengan tampilan tegas dan mengenakan seragam kepala pelayan yang rapi, menyambutnya dengan tatapan menilai. "Nona Widodo, saya kira," kata wanita itu, suaranya sekaku posturnya. "Saya Bu Aminah, kepala pelayan, silakan ikuti saya." Ratih mengangguk, mengikuti Bu Aminah ke dalam rumah. Ruang depan sangat mengesankan, dengan lantai marmer mengkilap yang memantulkan cahaya dari lampu kristal. Lukisan-lukisan minyak yang tampaknya menggambarkan leluhur keluarga Hartono menghiasi dinding-dinding. "Nyonya Hartono sedang menunggu Anda di ruang tamu," Bu Aminah memberitahu, menuntun Ratih melalui lorong yang dihiasi barang antik dan karya seni. Memasuki ruang tamu, Ratih berhadapan dengan Indah Hartono, seorang wanita elegan berusia sekitar 35 tahun, berpakaian setelan rancangan desainer dan perhiasan sederhana, namun mahal. Di sampingnya, duduk di kursi kulit, adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Bima, putra keluarga Hartono, dan alasan Ratih berada di sana. "Selamat datang, Ratih," sapa Indah dengan senyum ramah namun berjarak. "Saya harap Anda siap untuk memulai." Bima membutuhkan perhatian konstan dan memiliki jadwal ketat yang harus Anda ikuti dengan tepat. Ratih mengangguk, tersenyum pada Bima, kecil, yang menatapnya dengan penasaran dari balik buku bergambar. "Tentu saja, Nyonya Hartono. Saya di sini untuk membantu sebisa mungkin." "Bagus," jawab Indah berdiri. "Bu Aminah akan menunjukkan kamar Anda dan menjelaskan tanggung jawab Anda." "Bima, sayang," sapa Ratih. "Dia akan menjadi pengasuh barumu." Bima menurunkan bukunya perlahan, menampakkan mata coklat besar dan senyum malu-malu. "Halo Ratih," gumamnya. "Halo Bima," balas Ratih membungkuk untuk sejajar dengannya. "Saya sangat senang bertemu denganmu. Buku apa yang sedang kamu baca?" Sebelum Bima bisa menjawab, suara dalam dan berwibawa bergema di ruangan. "Indah, di mana dokumen-dokumen yang saya minta?" Ratih berbalik untuk melihat seorang pria tinggi dengan pembawaan yang mengintimidasi memasuki ruang tamu. Dia mengenakan setelan yang dibuat khusus dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan berjarak. Ini pasti Hendra Hartono, ayah Bima dan pemilik villa. Hendra hampir tidak melirik Ratih sebelum memusatkan perhatiannya pada istrinya. "Saya membutuhkan berkas-berkas itu untuk rapat sore ini." "Ada di ruang kerjamu, Hendra," jawab Indah, nada suaranya berubah halus. "Ratih, ini suami saya, Hendra Hartono." Hendra akhirnya menatap Ratih, matanya yang dingin dengan cepat menilainya. "Ah ya, pengasuh baru. Saya harap Anda lebih kompeten dari yang sebelumnya." Ratih merasa seperti disiram air dingin. "Tuan Hartono, saya jamin akan melakukan yang terbaik untuk merawat Bima dengan baik." Hendra membuat gerakan mengabaikan dengan tangannya. "Itu yang saya harapkan. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan ketidakmampuan." Tanpa basa-basi lagi, dia keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang tidak nyaman. Indah menghela,
Napas hampir tak terdengar sebelum kembali menguasai dirinya. Nah Ratih, seperti yang Anda lihat, kami semua sangat sibuk di sini. Saya yakin Anda akan bisa beradaptasi dengan cepat. Ratih mengangguk, bertekad untuk tidak membiarkan sikap dingin Hendra mengecilkan semangatnya. Tentu saja, Nyonya Hartono, saya akan melakukan yang terbaik. Sementara Bu Aminah menuntunnya keluar dari ruang tamu, Ratih melirik sekali lagi pada Bima yang memberikannya senyuman kecil. Pada saat itu, Ratih tahu bahwa meskipun tantangan yang mungkin muncul, dia akan melakukan segalanya untuk merawat anak ini dan mendapatkan tempat dalam keluarga yang unik ini. Yang tidak bisa dibayangkan Ratih adalah bahwa kedatangannya ke Villa Hartono akan menandai awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah selamanya kehidupan semua penghuni villa, membongkar rahasia yang lama terkubur, dan menguji ikatan keluarga dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan siapapun. Hari-hari di Villa Hartono berlalu dengan rutinitas, hampir militer. Ratih bangun sebelum fajar, bersiap dengan cepat dan turun ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan Bima. Meskipun sambutan awal yang dingin, dia segera menemukan dirinya menikmati kebersamaan dengan anak kecil itu. Bima adalah anak yang manis dan cerdas, meskipun sering tampak menarik diri dan kesepian. Ratih menemukan bahwa dia memiliki bakat khusus untuk membuat anak itu terbuka. Dan perlahan-lahan, dia mulai melihat kilasan kepribadian yang hidup dan ingin tahu yang tampaknya telah tersembunyi di bawah lapisan-lapisan pemalu. Suatu pagi, saat sarapan di teras dengan pemandangan taman, Bima mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Ratih. Ratih, kenapa ayah tidak pernah bermain denganku? Pertanyaan itu membuat hati Ratih terasa sakit. Dalam beberapa minggu dia berada di villa, dia jarang melihat Hendra berinteraksi dengan putranya, lebih dari sekedar salam singkat atau instruksi cepat. Yah, Bima, Ratih mulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ayahmu punya banyak pekerjaan dan tanggung jawab. Saya yakin dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, tapi kadang-kadang orang dewasa harus melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Bima mengangguk perlahan, tapi Ratih bisa melihat kesedihan di matanya. Menurutmu, suatu hari nanti, dia akan mau bermain denganku? Saya yakin dia akan mau, jawab Ratih, berusaha terdengar optimis. Sementara itu, bagaimana kalau kamu dan saya bermain permainan konstruksi baru yang dihadiahkan ibumu itu? Wajah Bima berseri-seri mendengar saran itu, dan segera mereka tenggelam dalam membangun kota yang rumit dari balok-balok. Ratih tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana anak itu tampak berkembang dengan sedikit perhatian dan kasih sayang. Seiring berlalunya hari, Ratih mendapatkan kepercayaan bukan hanya dari Bima, tetapi juga dari Indah dan staf villa lainnya. Bahkan Bu Aminah, yang awalnya berjarak dan kritis, mulai menunjukkan sisi yang lebih ramah kepada pengasuh muda itu. Namun, Hendra tetap menjadi teka-teki. Dia jarang berada di rumah, dan ketika dia ada, dia tampaknya lebih tertarik pada pekerjaannya daripada keluarganya. Ratih sering mengamatinya dari jauh, penasaran dengan kontras antara kesuksesan profesionalnya dan kedinginan emosionalnya yang nyata. Suatu sore ketika Ratih membantu Bima dengan pekerjaan rumahnya di perpustakaan villa, dia mendengar suara-suara tinggi dari ruang kerja Hendra. Penasaran, dia mendekati pintu yang sedikit terbuka dengan diam-diam. Kamu tidak bisa terus begini, Hendra. Itu adalah suara Indah, penuh dengan frustrasi. Bima membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Kapan kamu akan membiarkan masa lalu tetap berlalu? Tidak, sesederhana itu, Indah, jawab Hendra, suaranya tegang. Ada hal-hal yang tidak kamu mengerti, hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Kalau begitu jelaskan padaku, seru Indah. Kita adalah keluarga, Hendra. Seharusnya kita saling percaya. Ada keheningan panjang, lalu Ratih mendengar langkah kaki mendekati pintu. Dengan cepat, dia mundur dan berpura-pura tenggelam dalam buku Bima. Ketika Indah keluar dari ruang kerja, matanya berkilauan dengan air mata yang ditahan. Insiden itu membuat Ratih berpikir, rahasia apa yang disimpan Hendra? Masa lalu gelap apa yang menghantui keluarga yang tampaknya sempurna ini? Perenungannya terganggu oleh teriakan tajam dari dapur.
Tanpa berpikir dua kali, Ratih berlari ke arah suara itu, jantungnya berdebar kencang. Memasuki dapur, dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Bima berdiri, wajahnya merah dan tangannya mencengkeram tenggorokannya. Bu Aminah berada di sampingnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan panik. "Dia tersedak," teriak Bu Aminah, kepanikan jelas dalam suaranya. Ratih bertindak secara naluriah. Mengingat pelatihannya dalam pertolongan pertama, dia mendekati Bima dengan cepat, memposisikannya dengan benar dan mulai melakukan manuver Heimlich. Setelah beberapa saat yang menegangkan, sepotong apel terlontar dari mulut Bima, yang segera mulai batuk dan bernapas dengan susah payah. Ratih memeluk anak itu, membisikkan kata-kata menenangkan sementara Bu Aminah dengan panik memanggil orang tua. "Bima." Beberapa menit kemudian, Indah menerobos masuk ke dapur, diikuti dengan dekat oleh Hendra. Ekspresi teror di wajah mereka berubah menjadi lega melihat Bima bernafas normal dalam pelukan Ratih. "Anakku!" seru Indah, berlari untuk memeluk putranya. Apa yang terjadi? Sementara Bu Aminah menjelaskan situasinya, Ratih memperhatikan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Retakan dalam fasad dingin Hendra. Untuk sesaat singkat, dia melihat ketakutan dan kekhawatiran yang nyata di matanya saat dia memandang putranya. "Terima kasih," kata Hendra tiba-tiba, mengarahkan kata-katanya pada Ratih. Suaranya rendah, hampir berbisik, tetapi syarat dengan emosi yang belum pernah Ratih dengar sebelumnya. "Terima kasih telah menyelamatkan putraku." Ratih mengangguk, terkejut dengan perubahan mendadak ini. "Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun," jawabnya dengan rendah hati. Malam itu saat Ratih bersiap untuk tidur, dia merefleksikan peristiwa hari itu. Dia telah melihat sisi berbeda dari keluarga Hartono, sekilas kerentanan dan cinta yang tersembunyi di bawah permukaan fasad dingin mereka. Yang tidak diketahui Ratih adalah bahwa insiden ini akan menandai titik balik dalam hubungannya dengan keluarga, terutama dengan Hendra. Dinding yang telah dibangun oleh kepala keluarga Hartono di sekitarnya mulai retak, dan Ratih tanpa menyadarinya akan segera memasuki dunia rahasia dan bahaya yang tidak pernah dia bayangkan. Minggu-minggu setelah insiden di dapur membawa perubahan halus, namun terasa dalam dinamika Villa Hartono. Ratih memperhatikan bahwa Hendra menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dan meskipun dia tetap berjarak, ada saat-saat ketika dia memergoki pria itu, memandang Bima dengan campuran kebanggaan dan sesuatu yang tampak seperti penyesalan. Suatu sore saat Ratih membantu Bima dengan proyek sekolahnya di taman, Hendra mendekati mereka. Mengejutkan keduanya, dia duduk di rumput di samping mereka. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanyanya. Suaranya kurang kasar dari biasanya. Bima, awalnya terkejut dengan kehadiran ayahnya, segera mulai menjelaskan dengan antusias proyek tentang tata surya yang sedang dikerjakannya. Ratih mengamati dengan campuran takjub dan gembira. Bagaimana Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan dan menawarkan saran. Namun kedamaian momen itu terganggu oleh kedatangan Bu Aminah yang mengumumkan bahwa Hendra memiliki panggilan penting di ruang kerjanya. "Maaf, saya harus mengurus ini," kata Hendra, bangkit berdiri. Untuk sesaat, Ratih yakin dia melihat kilasan frustrasi di matanya sebelum ekspresinya kembali mengeras. "Kerja bagus, Bima. Lanjutkan." Sementara Hendra berjalan pergi, Ratih memperhatikan tatapan kekecewaan di mata Bima. "Hei," katanya dengan lembut, "bagaimana kalau kita menyelesaikan ini dan kemudian pergi mencari es krim?" Senyum kembali ke wajah anak itu, tetapi Ratih tidak bisa menahan perasaan khawatir. Apa yang begitu penting sehingga terus-menerus menarik Hendra dari keluarganya? Malam itu, ketika Ratih melakukan putaran rutinnya untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum tidur, dia mendengar suara-suara dari ruang kerja Hendra. Biasanya, dia akan melanjutkan jalannya, tetapi sesuatu dalam nada mendesak dan berbisik dari suara-suara itu membuatnya berhenti. "Kamu tidak bisa terus mengabaikan mereka." Hendra, dia mendengar suara yang tidak dia kenal. Mereka kehilangan kesabaran.
Saya sudah memberitahu mereka bahwa saya keluar, jawab Hendra. Suaranya tegang. Saya punya keluarga sekarang, kehidupan. Mereka tidak bisa berharap saya kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu tahu itu tidak sesederhana itu. Desak suara yang tidak dikenal. Apa yang kamu lakukan, apa yang kami lakukan, bukan sesuatu yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Ada keheningan panjang, kemudian Ratih mendengar langkah kaki mendekati pintu. Dengan cepat dia bersembunyi di balik pilar terdekat, jantungnya berdebar kencang. Pintu ruang kerja terbuka dan seorang pria yang belum pernah dilihat Ratih sebelumnya keluar. Dia tinggi, tampak mengintimidasi, dengan bekas luka yang melintasi pipi kirinya. Pria itu melihat ke kedua sisi lorong sebelum bergegas menuju pintu keluar. Ratih menunggu sampai langkah kaki menghilang sebelum keluar dari persembunyiannya. Pikirannya berputar. Apa arti semua ini? Dalam hal apa Hendra terlibat? Hari-hari berikutnya, Ratih tidak bisa mengeluarkan percakapan yang dia dengar dari pikirannya. Dia mengamati Hendra dengan mata baru, mencari petunjuk dalam perilakunya yang mungkin memberinya gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Suatu sore, ketika merapikan beberapa buku di perpustakaan, Ratih memperhatikan sesuatu yang aneh. Salah, satu buku di rak tertinggi tampak tidak pada tempatnya. Ketika mencoba merapikannya, buku itu jatuh, mengungkapkan kompartemen rahasia kecil di belakangnya. Dengan jantung berdebar, Ratih melihat sekeliling untuk memastikan dia sendirian sebelum memeriksa isi kompartemen itu. Di dalamnya terdapat amplop kuning tua dan kusut. Dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya, bahwa dia menyusup ke privasi keluarga, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dengan tangan gemetar, dia membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto lama dan potongan koran. Foto-foto tersebut menunjukkan Hendra yang lebih muda, dikelilingi oleh pria-pria yang tampak berbahaya. Judul-judul potongan koran berbicara tentang pencurian berani dan operasi kriminal yang canggih. Ratih merasa lantai, bergerak di bawah kakinya. Apakah Hendra pernah menjadi bagian dari organisasi kriminal? Apakah ini masa lalu gelap yang coba dia tinggalkan? Sebelum dia bisa sepenuhnya memproses apa yang dia lihat, dia mendengar langkah kaki mendekati perpustakaan. Dengan cepat, dia memasukkan semuanya kembali ke dalam amplop dan meletakkannya di tempatnya tepat waktu sebelum Indah memasuki ruangan. "Ah Ratih, kamu di sini," kata Indah. Suaranya tegang. "Saya perlu kamu mempersiapkan Bima. Kami memiliki makan malam penting malam ini dengan beberapa investor Hendra." Ratih mengangguk, berusaha menjaga ketenangannya. "Tentu saja, Nyonya Hartono, saya akan mengurusnya segera." Saat mengikuti Indah keluar dari perpustakaan, Ratih tidak bisa menahan perasaan bahwa dia baru saja membuka kotak Pandora. Rahasia Villa Hartono lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah dia bayangkan, dan sekarang dia menemukan dirinya di tengah semuanya. Malam itu, selama makan malam dengan para investor, Ratih mengamati tamu dengan hati-hati, bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang terkait dengan masa lalu Hendra yang bergejolak. Di antara para tamu, seorang pria khususnya menarik perhatiannya. Dia elegan dan karismatik, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatnya gelisah. Ini adalah Bapak Taufik Rahman, Hendra memperkenalkannya. Teman lama dan sekarang investor berharga dalam proyek-proyek kami. Ratih memperhatikan bagaimana Hendra menegangkan rahangnya ketika mengatakan teman lama. Mungkinkah pria ini bagian dari masa lalu kriminalnya? Saat menyajikan makanan penutup, Ratih tidak bisa menahan diri untuk mendengar potongan-potongan percakapan. "Masa-masa lama." "Ya, Hendra," kata Taufik dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Siapa yang mengira kita akan berakhir seperti ini? Begitu terhormat." Hendra memaksakan senyum. "Waktu berubah, Taufik. Kita semua menjadi dewasa." "Beberapa lebih dari yang lain," balas Taufik. Tatapannya terpaku pada Hendra. Ratih merasakan getaran menjalari punggungnya. Ada ancaman terselubung dalam kata-kata itu, dan dia yakin Hendra juga merasakannya. Malam itu, setelah para tamu pergi dan rumah menjadi sunyi, Ratih tidak bisa tidur. Kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu, tetapi gambar yang mereka bentuk menakutkan. Hendra Hartono, pengusaha terhormat, ayah yang jauh tetapi penyayang,
menyembunyikan masa lalu yang kelam, dan masa lalu itu tampaknya menolak untuk tetap terkubur. Saat menatap keluar jendela kamarnya ke arah taman yang diterangi, Bulan Ratih menyadari bahwa dia berada di persimpangan jalan. Haruskah dia mengonfrontasi Hendra dengan apa yang dia ketahui? Haruskah dia memberitahu Indah? Atau haruskah dia menyimpan rahasia itu dan melindungi keluarga yang telah dia cintai? Yang tidak diketahui Ratih adalah bahwa keputusannya akan memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah selamanya nasib keluarga Hartono. Dan nasibnya sendiri, masa lalu dan masa kini akan bertabrakan, dan dia menemukan dirinya tepat di tengah-tengah badai yang mendekat. Hari-hari setelah makan malam dengan para investor terasa tegang di Villa Hartono. Ratih memperhatikan bahwa Hendra lebih terganggu dari sebelumnya, sering terkurung di ruang kerjanya selama berjam-jam, dan ketika dia keluar, dia tampak membawa beban dunia di pundaknya. Indah di sisi lain bergantian antara saat-saat kekhawatiran yang jelas dan saat-saat ketika dia berusaha mempertahankan fasad normalitas, terutama di depan Bima. Anak laki-laki itu peka seperti biasanya, tampaknya merasakan ketegangan di udara, menjadi lebih pendiam dan menarik diri. Suatu sore ketika Ratih membantu Bima dengan pekerjaan rumahnya di taman, anak itu mengajukan pertanyaan yang mengejutkannya. "Ratih, apakah kamu pikir ayah menyayangi kita?" Pertanyaan itu membuat hati Ratih terasa sakit. "Tentu saja, Bima. Ayahmu sangat menyayangi kamu dan ibumu." "Lalu mengapa dia selalu begitu sedih dan marah?" desak Bima. Mata coklat besarnya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Ratih menarik napas dalam-dalam, mencari kata-kata yang tepat. Terkadang, orang dewasa memiliki masalah yang membuat mereka bertindak aneh. Tapi itu tidak berarti mereka tidak menyayangi kita. Ayahmu sedang mengalami masa sulit, tapi saya yakin dia mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Bima mengangguk perlahan, tetapi Ratih bisa melihat bahwa kata-katanya tidak sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Pada saat itu, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi anak yang tidak bersalah ini dari rahasia gelap yang mengancam akan menghancurkan keluarganya. Malam itu, ketika Ratih melakukan putaran rutinnya, sebelum tidur, dia mendengar suara marah dari kamar utama. Dia berhenti berdebat antara melanjutkan jalan atau mendengarkan. Kekhawatiran akan keluarga mengalahkan rasa privasinya. "Kamu tidak bisa terus begini, Hendra." Itu adalah suara Indah, penuh dengan frustrasi dan ketakutan. "Saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Mengapa kamu tidak percaya padaku?" "Jauh ini rumit," Indah jawab. Hendra suaranya tegang. "Ada hal-hal dari masa laluku, hal-hal yang kulakukan, yang lebih baik tidak kamu ketahui." "Kita adalah keluarga," seru Indah. "Seharusnya tidak ada rahasia di antara kita. Apa yang bisa begitu mengerikan sampai kamu tidak bisa memberitahuku?" Ada keheningan panjang, kemudian Ratih mendengar langkah kaki mendekati pintu. Dengan cepat, dia bersembunyi di balik pilar terdekat. Pintu terbuka, dan Hendra keluar, wajahnya menjadi topeng kesengsaraan. Dia menuju ruang kerjanya, menutup pintu dengan lebih keras dari yang diperlukan. Ratih menunggu sebentar sebelum keluar dari persembunyiannya. Pikirannya berputar-putar, situasinya memburuk, dan dia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi, apa? Keesokan harinya, saat Ratih membersihkan kantor Hendra, tugas yang biasanya dilakukan Bu Aminah, tetapi yang telah didelegasikan kepadanya karena flu, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Salah satu laci meja sedikit terbuka, dan di dalamnya, dia bisa melihat tepi amplop yang mirip dengan yang dia temukan di perpustakaan. Melihat ke arah pintu dengan gugup untuk memastikan tidak ada yang datang, Ratih mengambil keputusan impulsif. Dia mengeluarkan amplop dari laci dan membukanya. Di dalamnya ada lebih banyak foto dan dokumen, tetapi ini lebih baru daripada yang dia lihat sebelumnya. Ada foto-foto Hendra bersama Taufik Rahman dan pria lain yang tampak mencurigakan. Dokumen-dokumen itu tampaknya menjadi catatan transaksi keuangan, tetapi angkanya sangat besar dan nama-nama perusahaannya tidak terdengar familiar baginya. Tiba-tiba Ratih mendengar langkah kaki mendekat. Panik. Dia mencoba memasukkan semuanya kembali ke dalam amplop, tetapi dalam ketergesaannya,
Salah satu foto jatuh ke lantai, meluncur ke bawah meja. Tepat ketika Ratih membungkuk untuk mengambilnya, pintu terbuka. Hendra masuk, berhenti mendadak ketika melihatnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya berbahaya rendah. Ratih bangkit perlahan, jantungnya berdebar kencang. "Saya sedang membersihkan Tuan Hartono. Bu Aminah tidak enak badan hari ini." Mata Hendra menyipit, menatap amplop yang masih Ratih pegang di tangannya. "Apa itu?" Ratih tahu dia terjebak. Dia bisa berbohong, tetapi sesuatu dalam tatapan Hendra memberitahunya bahwa itu akan sia-sia. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghadapi situasi secara langsung. "Tuan Hartono, saya tahu ini bukan tempat saya, tapi saya telah melihat hal-hal, saya telah mendengar hal-hal. Saya tahu Anda dalam masalah dan saya ingin membantu." Hendra menatapnya tajam selama apa yang terasa seperti selamanya. Kemudian mengejutkan Ratih. Bahunya merosot dan dia menjatuhkan diri di kursinya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Ratih," katanya, suaranya lelah. "Ada hal-hal dari masa laluku, hal-hal yang telah kulakukan yang tidak bisa kuubah." "Tapi Anda mencoba berubah sekarang, bukan?" tanya Ratih dengan lembut. "Untuk Bima, untuk keluarga Anda." Hendra mengangguk perlahan. "Aku mencoba, tapi ada orang-orang yang tidak ingin melepaskanku. Orang-orang berbahaya. Seperti Taufik Rahman," kata Ratih, dan melihat bagaimana Hendra menegang mendengar nama itu. "Ya," akhirnya dia mengakui. "Taufik dan aku dulu bekerja sama dalam hal-hal yang tidak legal. Kupikir aku sudah meninggalkan semua itu di belakang ketika aku bertemu Indah, tapi sekarang mereka ingin Anda kembali," Ratih melengkapi. Hendra memandangnya dengan campuran terkejut dan hormat. "Kamu lebih peka dari yang kukira." "Tuan Hartono," kata Ratih, mengumpulkan semua keberaniannya. "Saya tahu ini bukan tempat saya, tapi saya pikir Anda harus menceritakan semua ini kepada Nyonya Indah. Dia mencintai Anda dan bersama-sama kalian bisa menemukan solusi." Hendra menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa membahayakannya. Tidak dia, tidak juga Bima. Jika mereka tahu kebenarannya, mereka sudah menderita." Ratih menyela dengan lembut. "Bima berpikir Anda tidak menyayanginya. Nyonya Indah putus asa ingin membantu Anda. Rahasia-rahasia ini menghancurkan mereka sebanyak bahaya dari luar." Hendra terdiam untuk waktu yang lama, mempertimbangkan kata-kata Ratih. Akhirnya dia mengangkat pandangannya dan Ratih melihat tekad yang belum pernah dia lihat sebelumnya di matanya. "Kamu benar," katanya akhirnya. "Aku terlalu sibuk mencoba melindungi mereka sehingga tidak menyadari bahwa aku menyakiti mereka. Aku harus berbicara dengan Indah." Ratih merasakan kelegaan yang luar biasa. "Itu hal yang benar, Tuan Hartono. Dan jika saya bisa membantu dengan cara apapun..." Hendra menatapnya dengan campuran terima kasih dan kekhawatiran. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, Ratih. Ini bisa berbahaya. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih dari yang diperlukan." "Saya sudah terlibat," jawab Ratih dengan tegas. "Saya peduli pada keluarga ini, pada Bima, pada Nyonya Indah, dan pada Anda juga." Hendra mengangguk perlahan. "Terima kasih, Ratih. Kamu orang yang baik. Lebih baik dari yang kami pantas dapatkan." Malam itu Ratih tidak bisa tidur. Pikirannya berputar, mengulangi percakapan dengan Hendra lagi dan lagi. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar dengan mendorongnya berbicara dengan Indah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan gugup di perutnya. Apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana Indah akan bereaksi? Dan yang paling penting, apa yang akan mereka lakukan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Taufik Rahman dan kelompoknya? Keesokan paginya, atmosfer di Villa Hartono terasa berbeda. Ratih bisa merasakannya sejak dia turun ke dapur. Bu Aminah menatapnya dengan campuran keingintahuan dan kekhawatiran. "Tuan dan Nyonya sudah terkurung di ruang kerja sepanjang malam," gumam kepala pelayan itu. "Sesuatu yang besar sedang terjadi, Ratih. Dan saya punya firasat bahwa kamu tahu lebih banyak dari yang kamu tunjukkan." Ratih hanya mengangkat bahu, berkonsentrasi pada menyiapkan sarapan Bima. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan Hendra, bahkan pada Bu Aminah. Tak lama kemudian Indah masuk ke dapur. Matanya merah dan dia tampak kelelahan,
tetapi ada keteguhan dalam tatapannya yang belum pernah dilihat Ratih sebelumnya. "Ratih, bisakah kamu datang ke ruang kerja sebentar?" Pinta, Indah. "Hendra dan aku perlu berbicara denganmu." Dengan jantung berdebar kencang, Ratih mengikuti Indah ke ruang kerja. Hendra duduk di belakang mejanya, tampaknya telah menua 10 tahun dalam semalam. Tetapi ketika melihat Ratih masuk, dia mencoba tersenyum. "Duduklah, silakan," katanya menunjuk ke kursi. "Indah dan aku sudah berbicara sepanjang malam. Aku telah menceritakan segalanya padanya. Tentang masa laluku, tentang Taufik dan yang lainnya, semuanya." Indah menggenggam tangan suaminya. "Ini sulit untuk dicerna. Tapi aku mengerti mengapa dia melakukannya, mengapa dia menyembunyikannya dari kami selama ini. Dan sekarang," lanjut Hendra, "kami membutuhkan bantuanmu, Ratih." Ratih menatap mereka terkejut. "Bantuan saya? Bagaimana saya bisa membantu?" "Kamu cerdas dan observatif," kata Indah. "Dan yang paling penting, Bima mempercayaimu. Kami membutuhkanmu untuk membantu menjaganya tetap aman sementara kami menyelesaikan ini. Taufik dan kelompoknya tidak akan menyerah dengan mudah," jelas Hendra. "Mereka akan mencoba menekanku, mungkin bahkan melalui keluargaku. Kita perlu bersiap-siap." Ratih mengangguk perlahan, memproses informasi itu. Apa tepatnya yang mereka inginkan? Mengapa sekarang, setelah sekian lama? Hendra menghela napas berat. Mereka memiliki bisnis besar yang sedang ditangani. Sesuatu yang bisa membuat mereka sangat kaya, tetapi juga sangat berkuasa. Mereka membutuhkan bantuanku untuk melaksanakannya. "Dan jika Anda menolak?" tanya Ratih, meskipun dia takut mengetahui jawabannya. "Maka mereka akan mengungkap masa laluku," jawab Hendra. "Mereka akan menghancurkan semua yang telah kubangun, reputasiku, perusahaanku, dan yang terburuk adalah itu akan membahayakan Indah dan Bima." Ratih merasakan getaran dingin menjalari punggungnya. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya, bertekad untuk membantu dengan cara apapun yang mungkin. "Kami memiliki rencana," kata Indah, "tapi berisiko dan kami akan membutuhkan bantuanmu agar berhasil." Selama jam berikutnya, Hendra dan Indah menjelaskan rencana mereka kepada Ratih. Itu berani dan berbahaya, tetapi jika berhasil, bisa membebaskan Hendra dari masa lalunya sekali dan untuk selamanya. Rencana tersebut melibatkan memasang jebakan untuk Taufik dan kelompoknya, mengumpulkan bukti aktivitas ilegal mereka saat ini. Hendra akan berpura-pura bekerja sama dengan mereka, sementara diam-diam bekerja dengan kontak lama di kepolisian untuk membangun kasus yang kuat melawan organisasi itu. "Peranmu, Ratih," jelas Hendra, "adalah menjaga penampilan. Kami perlu Bima aman dan tidak mengetahui semua ini. Dan kami juga membutuhkanmu menjadi mata dan telinga kami. Jika kamu memperhatikan sesuatu yang mencurigakan, apapun yang tidak normal, kamu harus segera memberitahu kami." Ratih mengangguk, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. "Saya akan melakukannya. Kalian bisa mengandalkan saya." "Terima kasih, Ratih," kata Indah menggenggam tangannya. "Kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami." Ketika keluar dari ruang kerja, Ratih menyadari bahwa hidupnya telah berubah secara tak tergantikan. Dia bukan lagi hanya pengasuh Bima. Dia sekarang menjadi bagian penting dalam permainan berbahaya penipuan dan rahasia. Hari-hari berikutnya adalah campuran ketegangan dan normalitas yang dipaksakan. Ratih berusaha keras untuk menjaga rutinitas normal untuk Bima, sementara dengan cermat mengamati tanda-tanda bahaya apapun. Hendra menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, seolah-olah dalam rapat bisnis, tetapi Ratih tahu dia sedang bekerja pada rencana tersebut. Indah di sisi lain mempertahankan fasad ketenangan, tetapi Ratih bisa melihat ketakutan di matanya setiap kali Hendra keluar dari pintu. Suatu sore, ketika Ratih dan Bima bermain di taman, dia memperhatikan mobil yang tidak dikenal diparkir di seberang jalan. Seorang pria dengan kacamata hitam duduk di belakang, kemudi tampaknya mengamati rumah. Ratih merasakan darahnya membeku. Dengan santai dia membawa Bima masuk, memastikan untuk menutup semua pintu dan jendela. Kemudian dia mengirim pesan teks terenkripsi ke Hendra seperti yang telah mereka sepakati.
Malam itu, setelah menidurkan Bima, Ratih bertemu secara rahasia dengan Hendra dan Indah. "Kerja bagus, Ratih," kata Hendra. "Itu salah satu orang Taufik. Mereka meningkatkan tekanan." "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Ratih. Kekhawatiran jelas dalam suaranya. "Kita lanjutkan dengan rencana," jawab Hendra dengan tegas. "Kita sudah dekat. Kita hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu." Ketika Ratih menuju kamarnya malam itu, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka berjalan di ujung pisau. Satu langkah salah dan semuanya akan hancur. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka semua bersama-sama dalam hal ini, disatukan oleh ikatan kasih sayang dan kesetiaan yang telah terbentuk dalam beberapa bulan terakhir. Yang tidak diketahui Ratih adalah bahwa bahaya yang sebenarnya masih akan datang. Kekuatan yang telah digerakkan akan segera bertabrakan, dan dia akan menemukan dirinya di tengah badai yang mengancam akan menghancurkan semua yang dia cintai. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan ketegangan di Villa Hartono tumbuh dengan setiap jam yang berlalu. Ratih menemukan dirinya dalam keadaan waspada konstan, membagi perhatiannya antara merawat Bima dan mengawasi tanda-tanda bahaya. Hendra menghabiskan semakin banyak waktu di luar rumah, seolah-olah bekerja pada proyek penting. Ratih tahu dia mempertaruhkan segalanya untuk mengumpulkan bukti melawan Taufik dan organisasinya. Tetapi, itu tidak membuat ketidakhadiran yang panjang lebih mudah ditanggung, terutama bagi Bima. Suatu malam, ketika Ratih menyelimuti Bima untuk tidur, anak itu menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Ratih, mengapa ayah tidak lagi bermain denganku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apakah dia tidak menyayangiku lagi?" Hati Ratih hancur mendengar kata-kata itu. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memeluk anak itu erat-erat. "Oh Bima, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini," dia meyakinkannya. "Dia sedang bekerja sangat keras sekarang, tetapi semua yang dia lakukan adalah untukmu dan ibumu. Segera semuanya akan kembali normal, aku berjanji." Ketika Bima tertidur dalam pelukannya, Ratih bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar dengan membuat anak itu tetap dalam kegelapan. Bukankah dia berhak tahu kebenaran tentang apa yang sedang terjadi? Tetapi kemudian dia teringat tekad di mata Hendra dan Indah. Tidak, dia memutuskan. Ketidaktahuan Bima adalah perlindungan terbaiknya untuk saat ini. Keesokan harinya, Ratih sedang membantu Bu Aminah menyiapkan makan malam ketika dia mendengar suara mobil tiba di pintu masuk. Dia melihat keluar jendela dan melihat Hendra keluar dari mobilnya, ditemani oleh Taufik Rahman. "Bu Aminah," kata Ratih, "berusaha tetap tenang. Bisakah Anda menyelesaikan di sini? Saya pikir Tuan Hartono akan membutuhkan bantuan dengan tamunya." "Kepala," pelayan mengangguk, melemparkan pandangan ingin tahu pada Ratih. "Tentu, nak, pergilah." Ratih bergegas ke pintu masuk utama. Tiba tepat ketika Hendra dan Taufik masuk. Ketegangan di antara kedua pria itu terasa. "Ah, Ratih," kata Hendra. Suaranya tegang tapi terkendali. "Tolong siapkan minuman untuk tamuku dan aku di ruang kerja." "Segera, Tuan Hartono," jawab Ratih, memperhatikan tatapan menilai yang Taufik lemparkan padanya. Saat menyiapkan minuman, Ratih tidak bisa menahan perasaan merinding. Ada sesuatu pada Taufik Rahman yang membuatnya gugup. Senyumnya tidak mencapai matanya, dan ada dingin dalam pandangannya yang berbicara tentang bahaya. Ketika dia membawa minuman ke ruang kerja, dia bisa mendengar potongan-potongan percakapan. "Kamu tidak bisa terus menundanya, Hendra," kata Taufik. Suaranya lembut tetapi mengancam. "Kami membutuhkan jawaban segera." "Sudah kukatakan bahwa aku sedang mengerjakannya," jawab Hendra. "Hal-hal seperti ini butuh waktu." Ratih masuk meletakkan minuman di meja. Dia memperhatikan bagaimana percakapan terhenti tiba-tiba dan bagaimana Taufik menatapnya dengan campuran keingintahuan dan kecurigaan. "Terima kasih Ratih," kata Hendra. "Itu saja." Ketika keluar dari ruang kerja, Ratih merasakan tatapan Taufik tertancap di punggungnya. Dia tahu dia harus segera memberitahu Indah. Dia menemukan Nyonya Hartono di perpustakaan. Berpura-pura membaca buku, tetapi jelas khawatir. "Nyonya Indah," bisik Ratih
menutup pintu di belakangnya. Tuan Rahman ada di sini. Indah terlihat pucat. Apa? Mengapa Hendra tidak memberitahuku? Saya tidak tahu, jawab Ratih. Tapi dia tampak tegang. Mereka berada di ruang kerja sekarang. Indah berdiri, wajahnya menunjukkan tekad. Terima kasih, Ratih. Tolong pastikan Bima tidak turun. Saya tidak ingin dia melihat pria itu. Ratih mengangguk dan dengan cepat naik ke kamar Bima. Anak itu sedang asyik dengan mainannya, tidak sadar akan drama yang berkembang di bawah atapnya. Jam-jam berlalu dengan lambat. Ratih menjaga Bima tetap sibuk dengan permainan dan cerita, sepanjang waktu dengan telinga waspada terhadap suara tidak biasa dari bawah. Akhirnya dia mendengar suara pintu depan tertutup. Dia melihat keluar jendela dan melihat mobil Taufik. Rahman menjauh. Bima sayang, kata Ratih. Bagaimana kalau kita mencari camilan di dapur? Saat mereka menuruni tangga, Ratih melihat Hendra dan Indah keluar dari ruang kerja. Keduanya tampak kelelahan dan khawatir. Ayah, seru Bima, berlari ke arah Hendra. Hendra memeluk putranya erat-erat seolah-olah dia adalah penyelamat di tengah badai. Hei jagoan, bagaimana harimu? Sementara Bima dengan antusias menceritakan tentang permainannya, Ratih bertukar pandangan bermakna dengan Indah. Nyonya Hartono mengangguk sedikit, mengisyaratkan bahwa mereka akan berbicara nanti. Malam itu, setelah Bima tidur, Ratih bertemu dengan Hendra dan Indah di ruang kerja. Semuanya menjadi rumit, kata Hendra tanpa basa-basi. Taufik kehilangan kesabarannya. Dia ingin aku berpartisipasi dalam operasi penting minggu depan. Operasi jenis apa? Tanya Ratih, takut akan jawabannya. Perampokan, jawab Hendra, suaranya syarat dengan ketidaksukaan. Skala besar, jika berhasil, itu akan menjadi pukulan terbesar yang pernah mereka lakukan. Dan jika kamu menolak, tanya Indah, meskipun dari nadanya dia sepertinya sudah tahu jawabannya. Hendra menutup matanya, wajahnya menjadi topeng kesengsaraan. Maka mereka akan mengungkap semuanya. Masa laluku, hubunganku dengan mereka, semua yang telah kita bangun akan hancur. Ratih merasakan darahnya membeku. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Hendra bertukar pandang dengan Indah sebelum menjawab, aku akan berpartisipasi. Tidak, seru Ratih, terkejut oleh keberanian dirinya sendiri. Anda tidak bisa melakukan itu, terlalu berbahaya. Aku tidak punya pilihan, jawab Hendra dengan tegas. Tapi aku tidak akan melakukannya untuk membantu mereka. Ini adalah momen kita untuk menangkap mereka. Indah menggenggam tangan suaminya. Hendra telah menghubungi seorang detektif polisi, teman lama yang dipercaya. Mereka akan menyiapkan operasi penyamaran. Idenya, lanjut Hendra, adalah bahwa aku akan berpartisipasi dalam perencanaan perampokan, memberikan informasi vital kepada polisi dalam prosesnya. Ketika tiba saatnya operasi, polisi akan siap untuk menangkap Taufik dan seluruh organisasinya dengan tangan di atas. Ratih mendengarkan dengan campuran takjub dan teror. Itu adalah rencana yang berani, tetapi sangat berbahaya. Bagaimana jika ada yang salah? Tanyanya. Bagaimana jika Taufik curiga? Itu adalah risiko yang harus kita ambil, jawab Hendra. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membebaskan diri dari mereka sekali dan untuk selamanya. Ratih mengangguk perlahan, memproses informasi itu. Bagaimana saya bisa membantu? Kami perlu kamu terus melakukan apa yang telah kamu lakukan, kata Indah. Jaga Bima tetap aman dan tidak mengetahui semua ini, dan tetap menjadi mata dan telinga kami. Jika kamu memperhatikan sesuatu yang mencurigakan, apapun, kami perlu tahu segera. Saya akan melakukannya, janji Ratih. Kalian bisa mengandalkan saya. Hari-hari berikutnya adalah penderitaan dalam penantian dan ketegangan. Hendra menghabiskan semakin banyak waktu di luar rumah, seolah-olah dalam rapat bisnis. Tetapi Ratih tahu bahwa dia sedang bekerja pada rencana dengan Taufik dan kelompoknya. Indah melakukan segalanya untuk menjaga normalitas di rumah. Tetapi Ratih bisa melihat ketakutan dan kekhawatiran di matanya setiap kali Hendra keluar dari pintu. Bima, di sisi lain menjadi semakin menarik diri dan diam.
Ratih melakukan semua yang dia bisa untuk menghiburnya, menciptakan permainan baru, dan membawanya berjalan-jalan di taman, tetapi tidak ada yang benar-benar menghilangkan awan kesedihan yang telah menetap pada anak itu. Suatu sore, saat Ratih membantu Bima dengan pekerjaan rumahnya, anak itu mengejutkannya dengan sebuah pertanyaan. "Ratih, apakah ayah kadang-kadang pergi dan tidak kembali?" Ratih merasa hatinya mengerut. "Mengapa kamu bertanya begitu, Bima?" Anak itu menunduk, bermain, gugup dengan pensilnya. Karena ayah hampir tidak pernah di rumah sekarang. Dan ketika dia ada, dia selalu tampak sedih dan marah. Bagaimana jika dia memutuskan untuk pergi dan tidak kembali? Ratih memeluk anak itu erat-erat, berjuang melawan air mata yang mengancam akan keluar dari matanya. "Oh Bima, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia sedang mengalami masa sulit sekarang, tetapi aku berjanji semuanya akan segera membaik." Sambil menghibur Bima, Ratih menyadari betapa banyak yang dipertaruhkan. Ini bukan hanya keamanan keluarga atau reputasi. Hendra, ini adalah kebahagiaan dan masa depan anak yang tidak bersalah ini yang sangat dia sayangi. Malam itu, setelah menidurkan Bima, Ratih turun ke dapur untuk segelas air. Dia terkejut menemukan Hendra duduk dalam kegelapan dengan kepala di tangannya. "Tuan Hartono," panggilnya dengan lembut. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Hendra mengangkat pandangannya, dan Ratih bisa melihat kelelahan dan keputusasaan di matanya. "Tidak, Ratih. Tidak ada yang baik-baik saja." Ratih duduk di depannya, menunggu dalam diam agar dia melanjutkan. "Besok adalah harinya." Akhirnya Hendra berkata, "Perampokan besar. Jika semua berjalan sesuai rencana pada saat ini besok, Taufik dan seluruh organisasinya akan berada di balik jeruji." "Itu bagus, kan?" tanya Ratih, meskipun dia bisa merasakan bahwa ada lebih banyak lagi. Hendra tertawa pahit. "Seharusnya begitu. Tapi aku takut, Ratih. Takut sesuatu akan salah. Takut Taufik akan curiga. Takut aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi." Ratih merasakan gelombang simpati bagi pria ini yang telah berubah dari majikan yang berjarak menjadi seseorang yang sangat dia pedulikan. "Tuan Hartono," katanya dengan tegas, "Anda berani dan cerdas. Anda telah merencanakan semuanya dengan hati-hati, dan yang paling penting Anda melakukan ini untuk alasan yang benar, untuk keluarga Anda, untuk Bima." Hendra menatapnya terkejut oleh semangat dalam suaranya. "Bima bertanya kepada saya hari ini, apakah ayah kadang-kadang pergi dan tidak kembali," lanjut Ratih. "Saya berjanji kepadanya bahwa Anda akan selalu kembali. Jangan buat saya melanggar janji itu." Sesuatu berubah dalam ekspresi Hendra. Keputusasaan memberikan jalan bagi tekad baja. "Kamu benar, Ratih. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Tidak ketika ada begitu banyak yang dipertaruhkan." Dia berdiri, tampak lebih kuat dan lebih tegas daripada yang Ratih lihat selama berminggu-minggu. "Terima kasih," katanya sederhana. Tetapi Ratih bisa merasakan beratnya rasa terima kasih dalam satu kata itu. Ketika Hendra keluar dari dapur, Ratih tetap duduk, merasakan campuran harapan dan ketakutan. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Untuk baik atau buruk, nasib keluarga Hartono akan ditentukan dalam 24 jam ke depan. Yang tidak diketahui Ratih adalah bahwa takdir masih memiliki beberapa kejutan lagi. Operasi yang akan datang tidak hanya akan membahayakan Hendra, tetapi juga akan menyeretnya ke pusat bahaya yang tidak pernah dia bayangkan. Fajar hari yang menentukan tiba dengan ketenangan yang menipu. Ratih terbangun sebelum matahari terbit. Pikirannya sudah dipercepat oleh kecemasan tentang apa yang akan terjadi. Dia berpakaian secara mekanis dan turun ke dapur, terkejut menemukan Indah sudah di sana, menyiapkan kopi dengan tangan gemetar. "Selamat pagi, Nyonya Hartono," Ratih menyapa. Dengan lembut, Indah berbalik dan Ratih bisa melihat lingkaran hitam di bawah matanya, bukti dari malam tanpa tidur. "Selamat pagi, Ratih," dia menjawab dengan senyum dipaksakan. "Kopi?" Ratih mengangguk, menerima cangkir yang ditawarkan Indah. Mereka duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri.
Hendra sudah pergi. Akhirnya Indah berkata, suaranya hampir berbisik. Dia berangkat sebelum fajar. Katanya lebih baik begitu. Ratih meraih tangan Indah, meremasnya dengan lembut. Semuanya akan baik-baik saja, katanya, berharap mempercayai kata-katanya sendiri. Hari berlalu dengan lambat, yang menyiksa. Ratih berusaha keras untuk mempertahankan fasade normalitas untuk Bima, tetapi anak itu tampaknya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia lebih pendiam dari biasanya, menempel pada Ratih seolah-olah takut dia juga bisa menghilang. Di tengah sore, ketika Ratih membantu Bima dengan teka-teki di ruang tamu, dia memperhatikan mobil yang tidak dikenal diparkir di depan rumah. Getaran dingin menjalar di punggungnya ketika dia melihat dua pria bertampang muram keluar dari kendaraan dan menuju ke pintu masuk. Bima, sayang, katanya, menjaga ketenangan dalam suaranya. Mengapa kamu tidak naik ke kamarmu dan menyelesaikan gambar yang kamu mulai pagi ini? Aku akan menemuimu sebentar lagi. Baru saja anak itu menaiki tangga ketika bel berbunyi. Ratih bertukar pandang cemas dengan Indah yang telah muncul di pintu ruang tamu. Biar aku yang membukanya, kata Indah, dengan ketegasan yang mengejutkan Ratih. Dari posisinya, Ratih bisa mendengar percakapan di pintu masuk. Nyonya Hartono, kata suara berat dan mengancam, kami perlu berbicara dengan suami Anda. Ini penting. Suami saya tidak ada di rumah, Indah menjawab dengan dingin. Dan kalian tidak diundang ke sini. Saya sarankan kalian pergi sebelum saya menelepon polisi. Ada momen keheningan yang tegang, dan kemudian Ratih mendengar suara langkah kaki yang dipaksakan. Para pria itu telah masuk dengan paksa. Saya rasa Anda tidak memahami situasinya, Nyonya Hartono, kata suara yang sama. Suami Anda berhutang sesuatu pada kami, dan kami akan menagihnya dengan cara apapun. Ratih merasakan darahnya membeku. Tanpa berpikir dua kali, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks darurat ke nomor yang diberikan Hendra untuk keadaan darurat. Kemudian, dengan mengumpulkan keberaniannya, dia keluar ke ruang depan. Kedua pria itu, besar dan mengancam, telah menyudutkan Indah ke dinding. Nyonya Hartono, panggil Ratih, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Bima membutuhkan Anda di atas. Saya akan menangani tamu kita. Indah menatapnya dengan campuran kejutan dan rasa terima kasih memahami strategi Ratih. Dengan anggukan hampir tak terlihat, dia dengan cepat menaiki tangga. Ratih menghadapi para penyusup, jantungnya berdebar, kencang tetapi bertekad untuk melindungi keluarga ini. Tuan-tuan, katanya dengan ketenangan yang tidak dia rasakan, seperti yang Anda lihat, Tuan Hartono tidak di sini. Saya sarankan Anda pergi sekarang. Polisi sedang dalam perjalanan. Pria yang lebih besar mendekati Ratih, wajahnya topeng kemarahan yang terkendali. Dan siapa kamu yang berani memberi kami perintah, gadis kecil? Ratih mengangkat dagunya, menolak untuk terintimidasi. Saya seseorang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dan saya jamin, jika Anda menyakiti keluarga ini, Anda akan menyesalinya. Untuk sesaat, tampaknya pria itu akan memukulnya. Ratih menutup matanya, bersiap untuk dampaknya. Tapi kemudian, suara sirene di kejauhan membuat para penyusup berhenti. Ini belum berakhir, geram pria itu, sebelum keduanya bergegas keluar dari rumah. Ratih merosot ke dinding, gemetar karena lega dan adrenalin. Tapi dia tahu, dia belum bisa menurunkan kewaspadaannya. Dengan cepat, dia mengunci pintu depan dan mengaktifkan sistem keamanan. Dia berlari menaiki tangga, menemukan Indah dan Bima berpelukan di kamar anak itu. Kalian baik-baik saja? Tanyanya, terengah-engah. Indah mengangguk, memeluk Bima lebih erat. Berkat kamu, Ratih. Saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan jika kamu tidak ada di sini. Ratih bergabung dalam pelukan, merasakan getaran tubuh kecil Bima. Semuanya baik-baik saja sekarang. Dia bergumam, meskipun dia tahu mereka masih jauh dari aman. Jam-jam berikutnya adalah siksaan menunggu. Polisi datang dan mengambil pernyataan, tetapi Ratih dan Indah berhati-hati untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak mengikuti instruksi Hendra. Ketika akhirnya malam tiba, Bima telah tertidur kelelahan oleh stres dan ketakutan. Ratih dan Indah duduk di ruang tamu.
terlonjak pada setiap suara menunggu kabar dari Hendra. Lewat tengah malam ketika akhirnya telepon berdering, Indah mengangkatnya dengan tangan gemetar, menyalakan pengeras suara. "Hendra," suaranya hampir berbisik. "Indah, cintaku," suara Hendra terdengar lelah tapi penuh kemenangan. "Sudah selesai. Kami menangkap mereka. Semuanya." Ratih dan Indah bertukar pandangan lega dan bahagia. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Indah, air mata mengalir bebas di pipinya. "Aku baik-baik saja," jawab Hendra. "Lelah, tapi baik-baik saja. Aku akan segera pulang. Ada banyak dokumen yang harus dikerjakan. Tapi Detektif Wiranto meyakinkanku bahwa aku bisa melakukannya besok. Sekarang, aku hanya ingin pulang bersama kalian." "Kami menunggumu," kata Indah. Suaranya penuh dengan cinta dan kelegaan. Setelah menutup telepon, Indah berpaling ke Ratih, matanya bersinar dengan air mata dan rasa terima kasih. "Ratih, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Yang kamu lakukan hari ini menghadapi pria-pria itu sangat berani." Ratih merasa mukanya memerah. "Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Keluarga ini, kalian, berarti banyak bagi saya." Indah memeluknya erat-erat. "Kamu lebih dari sekedar karyawan, Ratih. Kamu bagian dari keluarga ini." Setengah jam kemudian, mereka mendengar suara mobil di jalan masuk. Indah berlari ke pintu. Ratih mengikuti dari dekat. Hendra baru saja melangkahkan kaki ke dalam rumah ketika Indah melompat ke pelukannya. Ratih mengamati pertemuan kembali yang emosional, merasakan campuran kegembiraan dan perasaan aneh tidak menjadi bagian dari itu. Dia hampir mundur dengan diam-diam ketika Hendra memanggilnya. "Ratih," katanya mengulurkan lengan ke arahnya. "Kesinilah, kamu juga bagian dari ini." Dengan air mata di matanya, Ratih bergabung dalam pelukan keluarga. Untuk sesaat semua ketakutan dan bahaya beberapa minggu terakhir tampak memudar. Nanti malam itu setelah Bima terbangun dan memiliki pertemuan kembali yang emosional sendiri dengan ayahnya, keluarga dan Ratih berkumpul di ruang tamu. Hendra, meskipun jelas lelah, mulai menceritakan apa yang terjadi. Rencananya berhasil dengan sempurna, jelasnya. Taufik dan kelompoknya jatuh langsung ke dalam perangkap. Polisi menangkap mereka dengan tangan di atas, dengan cukup bukti untuk mengurung mereka untuk waktu yang lama. "Dan apa yang akan terjadi padamu?" tanya Ratih, mengungkapkan kekhawatiran yang dimiliki semua orang. Hendra tersenyum lelah. "Detektif Wiranto sangat pengertian, mengingat kerjasamaku dan risiko yang kuambil. Mereka telah menawarkan kekebalan. Tentu saja aku harus bersaksi, tapi aku tidak akan menghadapi tuntutan." Indah menghela napas lega. "Jadi sudah berakhir? Benar-benar berakhir?" "Ya, cintaku," jawab Hendra, menggenggam tangannya. "Sudah berakhir. Kita bisa memulai lagi tanpa rahasia, tanpa ketakutan." Ratih merasakan gelombang kebahagiaan untuk keluarga itu, tetapi juga rasa sedih. Sekarang setelah semuanya berakhir, apa tempat dia? Seolah membaca pikirannya, Hendra berpaling padanya. "Ratih, aku tidak bisa berterima kasih cukup untuk semua yang telah kamu lakukan. Bukan hanya menjaga Bima, tetapi melindungi keluarga kami, mempertaruhkan keamananmu sendiri." "Kalian tidak perlu berterima kasih kepada saya," Ratih mulai, tetapi Hendra dengan lembut menyela. "Ya, kami harus dan kami ingin melakukan lebih dari sekedar berterima kasih." Dia bertukar pandang dengan Indah yang mengangguk dengan senyuman. "Ratih, kami ingin kamu tinggal bersama kami, bukan hanya sebagai pengasuh Bima, tetapi sebagai bagian dari keluarga kami." Ratih merasa napasnya terhenti. "Saya tidak tahu harus berkata apa." "Katakannya," sela Bima, matanya bersinar dengan harapan. "Kumohon, Ratih, tinggallah bersama kami." Dengan air mata di matanya, Ratih mengangguk. "Ya," katanya lembut, "saya akan tinggal." Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Hendra menghabiskan berjam-jam dengan polisi dan jaksa, memberikan semua informasi yang dia miliki tentang organisasi Taufik. Indah sibuk menangani pers yang tentu saja sedang dalam kegilaan atas jatuhnya salah satu organisasi kriminal paling terkenal di kota Senratih.
Bagiannya berkonsentrasi untuk menjaga Bima tetap sibuk dan bahagia, melindunginya sebaik mungkin dari kekacauan yang mengelilingi keluarga. Tapi sekarang perannya melampaui hanya menjadi pengasuh. Dia adalah teman untuk Indah, dukungan untuk Hendra, dan semakin ibu kedua bagi Bima. Suatu sore saat Ratih dan Bima bermain di taman, anak itu mengajukan pertanyaan yang mengejutkannya. "Ratih," katanya suaranya serius, "sekarang kamu bagian dari keluarga. Apakah itu berarti kamu seperti kakak perempuanku?" Ratih merasakan benjolan terbentuk di tenggorokannya. "Well, Bima," dia menjawab dengan hati-hati, "aku memang bagian dari keluarga ya, tetapi dengan cara yang khusus. Aku seperti penjaga tambahan untukmu. Seseorang yang akan selalu ada untuk menjagamu dan menyayangimu, bersama dengan orang tuamu." Bima tampak mempertimbangkan ini sejenak sebelum mengangguk. "Aku suka itu," katanya akhirnya, memeluk Ratih. "Aku menyayangimu, Ratih." "Aku juga menyayangimu, Bima," jawab Ratih, memeluknya erat-erat. Malam itu setelah menidurkan Bima, Ratih bergabung dengan Hendra dan Indah di ruang kerja. Mereka telah mengembangkan kebiasaan bertemu di sana setiap malam, berbagi peristiwa, hari itu dan merencanakan masa depan. "Persidangan akan dimulai minggu depan," Hendra mengumumkan. "Jaksa mengatakan mereka memiliki kasus yang kuat. Dengan kesaksianku, hampir pasti Taufik dan yang lain akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara." "Bagaimana perasaanmu tentang itu?" tanya Ratih, memperhatikan campuran emosi di wajah Hendra. Hendra menghela napas dalam-dalam. "Itu rumit. Di satu sisi aku merasa lega bahwa semua ini akhirnya berakhir. Di sisi lain aku tidak bisa menahan rasa bersalah tertentu. Bagaimanapun, ada saat ketika aku menganggap Taufik sebagai teman." Indah menggenggam tangan suaminya. "Kamu melakukan hal yang benar, Hendra. Kamu memilih keluargamu. Kamu memilih untuk melakukan yang benar." "Indah benar," tambah Ratih. "Kamu membuat keputusan yang sulit, tetapi itu adalah keputusan yang benar. Kamu melindungi bukan hanya keluargamu, tetapi banyak orang lain yang mungkin telah menjadi korban Taufik dan organisasinya." Hendra tersenyum pada keduanya, rasa terima kasih jelas di matanya. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kalian berdua, Sense," katanya lembut. "Terima kasih telah berdiri di sampingku melalui semua ini." "Selalu," jawab Indah, membungkuk untuk mencium suaminya. Ratih tersenyum, merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini yang telah dia cintai. Namun dia tidak bisa menahan sensasi kegelisahan. Meski ada jaminan dari Hendra, dia tidak bisa menepis perasaan bahwa Taufik Rahman bukanlah tipe pria yang akan menyerah dengan mudah. Yang tidak diketahui Ratih adalah bahwa instingnya benar. Sementara keluarga Hartono mulai membangun kembali hidup mereka, kekuatan gelap bergerak dalam bayangan, merencanakan balas dendam yang akan menguji ikatan keluarga dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka. Minggu-minggu berlalu dan perlahan-lahan, kehidupan di Villa Hartono mulai menemukan ritme baru. Persidangan melawan Taufik Rahman dan organisasinya berlangsung sengit, dengan Hendra menghabiskan hari-hari panjang di pengadilan, bersaksi dan menghadapi masa lalunya. Ratih telah beradaptasi dengan peran barunya dalam keluarga dengan kemudahan yang mengejutkannya. Dia bukan lagi hanya pengasuh Bima, tetapi figur pendukung bagi seluruh keluarga. Dia membantu Indah mengelola rumah dan komitmen sosial, menemani Hendra dalam saat-saat keraguannya sebelum bersaksi, dan tetap menjadi pilar Bima yang tampaknya berkembang di bawah cinta dan perhatian tambahan. Suatu sore yang cerah, saat Ratih dan Bima berjalan-jalan di taman dekat, anak itu membuat pengamatan yang mengejutkannya. "Ratih," katanya, suaranya serius meskipun usianya yang masih muda, "ayah lebih banyak tersenyum sekarang. Dan ibu tidak lagi tampak sedih sepanjang waktu." Ratih merasakan gelombang kasih sayang untuk anak yang peka itu. "Kamu benar, Bima. Orang tuamu telah melalui masa-masa sulit, tetapi sekarang segala sesuatunya membaik." "Apakah karena kamu?" tanya Bima, mata coklat besarnya terpaku padanya. "Apakah karena kamu tinggal bersama kami?" Ratih membungkuk untuk sejajar dengan anak itu, tersentuh oleh pertanyaannya. "Oh Bima, segala sesuatunya membaik karena banyak alasan. Orang tuamu sangat kuat dan berani, dan kamu, kecilku,
adalah sumber kegembiraan yang konstan bagi kami semua. Jika aku bisa membantu dengan cara apapun, aku senang." Bima memeluknya erat-erat. "Aku senang kamu tinggal, Ratih. Aku menyayangimu." "Aku juga menyayangimu, Bima," jawab Ratih, merasakan hatinya membengkak dengan cinta untuk anak ini yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Malam itu, setelah menidurkan, Bima, Ratih bergabung dengan Hendra dan Indah di ruang kerja, seperti yang telah menjadi kebiasaan mereka. Hendra tampak khususnya lelah, garis-garis stres jelas di wajahnya. "Bagaimana hari ini?" tanya Indah dengan lembut, menyajikan secangkir teh untuk suaminya. Hendra menghela napas dalam-dalam. "Sulit. Pengacara Taufik mencoba mendiskreditkanku, menyiratkan bahwa aku sama bersalahnya dengannya. Tapi jaksa melakukan pekerjaan yang baik, membela kerjasamaku dan risiko yang kuambil." "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Hendra," kata Ratih, menawarkan senyum dukungan. "Kamu melakukan hal yang benar." Hendra membalas dengan senyum lelah. "Terima kasih, Ratih. Saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Kamu telah menjadi anugerah bagi keluarga ini." Indah mengangguk setuju. "Benar, Ratih, kami tidak akan pernah bisa berterima kasih cukup atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami." Ratih merasa mukanya memerah karena pujian itu. "Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Keluarga ini, kalian, berarti segalanya bagiku." Momen itu terganggu oleh suara telepon Hendra. Dia mengerutkan kening melihat nomornya, tetapi tetap menjawab. "Detektif Wiranto?" "Ya, aku mendengarkan." Ekspresi Hendra berubah dari kebingungan menjadi kekhawatiran saat mendengarkan. "Aku mengerti. Ya, tentu saja. Kami akan mengambil tindakan pencegahan tambahan. Terima kasih telah memberitahu saya." Ketika dia menutup telepon, baik Indah dan Ratih menatapnya dengan penuh harap. "Itu tadi Detektif Wiranto," jelas Hendra, suaranya tegang. "Mereka telah mencegat beberapa komunikasi yang mengkhawatirkan. Tampaknya beberapa rekan Taufik yang masih bebas mungkin merencanakan sesuatu." "Sesuatu seperti apa?" tanya Indah, ketakutan jelas dalam suaranya. "Mereka tidak yakin," jawab Hendra. "Tapi detektif percaya mereka mungkin mencoba mengintimidasi kita agar aku mengubah kesaksianku atau menarik tuduhan." Ratih merasakan getaran dingin menjalari punggungnya. Tepat ketika mereka berpikir semuanya telah berakhir, bahaya kembali mengintai mereka. "Apa yang akan kita lakukan?" tanyanya. Pikirannya sudah bekerja memikirkan cara untuk melindungi Bima. Hendra mengusap rambutnya, sebuah gerakan yang telah dipelajari Ratih berarti dia sangat khawatir. Detektif Wiranto menyarankan agar kita meningkatkan keamanan. Mereka akan menugaskan beberapa petugas untuk mengawasi rumah dan menyarankan agar kita ekstra hati-hati, terutama ketika keluar. Indah mendekati suaminya, menggenggam tangannya. "Kita akan melewati ini, Hendra, bersama." Ratih mengangguk setuju. "Aku bersamamu. Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk membantu menjaga keluarga tetap aman." Hendra tersenyum pada keduanya. Rasa terima kasih jelas di matanya yang lelah. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kalian berdua. Terima kasih telah berdiri di sampingku melalui semua ini." Hari-hari berikutnya berlalu dalam keadaan waspada konstan. Ratih terutama waspada dengan Bima, memastikan dia tidak pernah sendirian dan selalu dalam jangkauan pandang orang dewasa yang dipercaya. Indah mengurus peningkatan keamanan rumah, memasang alarm dan kamera baru. Hendra, bagiannya, melanjutkan kesaksiannya dalam persidangan. Bertekad untuk melihat keadilan ditegakkan, meskipun ada ancaman. Suatu sore, ketika Ratih membantu Bima dengan pekerjaan rumahnya di taman, dia memperhatikan mobil tak dikenal diparkir di seberang jalan. Seorang pria dengan kacamata hitam duduk di belakang kemudi, tampaknya mengamati rumah. Merasakan darahnya membeku, Ratih bertindak dengan tenang untuk tidak mengagetkan Bima. "Sayang, bagaimana kalau kita menyelesaikan ini di dalam? Kurasa mulai dingin di luar sini." Bima mengangguk dengan tidak memperhatikan, asik dengan tugas mewarnainya. Ratih membimbingnya ke dalam rumah, melemparkan pandangan terakhir ke mobil, mencurigakan sebelum menutup pintu. Segera setelah Bima aman di kamarnya,
Ratih bergegas untuk memberitahu Hendra dan Indah tentang mobil mencurigakan. "Apakah kamu yakin itu bukan salah satu polisi yang ditugaskan untuk melindungi kita?" tanya Hendra. Wajahnya tegang karena khawatir. Ratih menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku kenal mobil para petugas. Ini berbeda, dan pria itu, ada sesuatu tentangnya yang membuatku merinding." Indah mendekati jendela, mengintip hati-hati melalui tirai. "Mobilnya sudah tidak ada," katanya, suaranya gemetar. "Aku akan menelepon Detektif Wiranto," putus Hendra mengeluarkan teleponnya. "Kita perlu memperkuat keamanan." Sementara Hendra berbicara dengan detektif, Ratih dan Indah saling berpandangan, berbagi janji diam-diam untuk melakukan semua yang mungkin untuk melindungi keluarga mereka. Hari-hari berikutnya adalah campuran ketegangan dan normalitas yang tampak. Polisi meningkatkan kehadiran mereka di sekitar Villa Hartono dan Hendra mempekerjakan keamanan swasta tambahan. Ratih tetap dalam keadaan waspada konstan, matanya selalu mencari tanda-tanda bahaya. Suatu malam, ketika Ratih menyelimuti Bima untuk tidur, anak itu mengejutkannya dengan pertanyaan. "Ratih, mengapa ada begitu banyak polisi di sekitar rumah kita?" Ratih merasakan hatinya mengerut. Meskipun upaya terbaiknya, Bima telah melihat perubahan. "Well, Bima," dia mulai, dengan hati-hati memilih kata-katanya. "Kadang-kadang ketika orang dewasa melakukan hal-hal yang sangat penting, seperti yang dilakukan ayahmu di pengadilan, mereka membutuhkan sedikit bantuan ekstra untuk tetap aman." Bima menatapnya dengan mata coklat besarnya penuh dengan kekhawatiran. "Apakah kita dalam bahaya?" Ratih memeluk anak itu erat-erat. "Tidak, sayang. Kita aman. Kita semua di sini untuk melindungimu. Ayahmu, ibumu, aku, dan semua polisi itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Meskipun kata-katanya menenangkan Bima, Ratih tidak bisa menahan rasa bersalah karena tidak sepenuhnya jujur kepadanya. Tapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa melindungi kepolosan Bima adalah salah satu tanggung jawab utamanya. Keesokan harinya, persidangan mencapai fase finalnya. Hendra memberikan kesaksian terakhirnya, berhadapan muka dengan Taufik Rahman di ruang sidang. Ratih dan Indah menunggu dengan cemas di rumah, menunggu telepon. Ketika akhirnya panggilan dari Hendra datang, keduanya menahan napas. "Sudah selesai," kata Hendra, suaranya campuran kelegaan dan kelelahan. "Juri telah mengeluarkan vonis mereka. Taufik dan semua yang lain telah dinyatakan bersalah. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara." Indah mengeluarkan isak tangis kelegaan, memeluk Ratih. "Terima kasih Tuhan," gumamnya. Akhirnya sudah berakhir. Tapi Ratih tidak bisa menepis perasaan gelisah. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukanlah akhir, tetapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ketakutannya terkonfirmasi malam itu juga. Hendra telah kembali ke rumah dan keluarga merayakan akhir persidangan dengan makan malam khusus. Bima sudah di tempat tidur dan ketiga orang dewasa berada di ruang makan, menikmati momen kedamaian setelah berminggu-minggu ketegangan. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. "Apa yang terjadi?" tanya Indah, suaranya gemetar dalam kegelapan. Sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara kaca pecah di suatu tempat di rumah. "Seseorang masuk," seru Hendra. "Cepat ke ruang aman." Ratih merasakan ketakutan menyelimutinya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Bima," teriaknya. "Kita harus menemui Bima." Tanpa menunggu jawaban, Ratih berlari ke arah tangga dalam kegelapan, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa mendengar langkah-langkah berat di lantai bawah, suara-suara pria berteriak perintah. Dia sampai di kamar Bima tepat ketika pintu terbuka. Anak itu berdiri di samping tempat tidurnya, matanya besar dan ketakutan. Dalam kegelapan, "Ratih," bisiknya, suaranya gemetar. "Apa yang terjadi?" "Shh, sayang," jawab Ratih, mengambilnya ke dalam pelukannya. "Semua akan baik-baik saja. Kita akan bermain permainan, oke? Kita akan sangat-sangat diam dan kita akan bersembunyi." Ratih membawa Bima ke lemari, menutup pintu. Di belakang mereka tepat ketika terdengar langkah kaki di lorong.
Mereka meringkuk di bagian belakang lemari. Ratih memeluk Bima erat-erat, membisikkan kata-kata penghiburan di telinganya. Langkah kaki mendekati kamar. Ratih menahan napas, berdoa dalam diam untuk keajaiban. Tiba-tiba terdengar teriakan dan suara perkelahian di lorong. Polisi, semua di lantai. Ratih merasakan gelombang kelegaan. Bantuan telah datang, tetapi kelegaannya tidak berlangsung lama ketika dia mendengar tembakan, diikuti oleh lebih banyak teriakan dan suara tubuh jatuh. Ratih, Bima, itu adalah suara Hendra, penuh dengan kepanikan. Di sini, teriak Ratih keluar dari lemari dengan Bima masih dalam pelukannya. Kami di sini. Hendra berlari masuk ke kamar, diikuti dari dekat oleh Indah dan beberapa petugas polisi. Dalam sekejap, Bima berada dalam pelukan orang tuanya. Ketiganya berpelukan erat. Ratih mengamati adegan itu dengan campuran kelegaan dan kelelahan. Mereka telah begitu dekat dengan bencana, tetapi entah bagaimana mereka telah selamat. Sementara polisi membawa pergi para penyusup yang telah diborgol, Detektif Wiranto mendekati keluarga itu. Mereka adalah anggota terakhir dari organisasi Taufik, yang masih bebas jelasnya. Mereka mencoba pukulan terakhir yang putus asa, tapi kami mengawasi mereka. Kalian tidak pernah benar-benar dalam bahaya. Hendra mengangguk, berterima kasih kepada detektif. Kemudian dia berpaling pada Ratih, mengulurkan lengan untuk menyertakannya. Dalam pelukan keluarga, terima kasih, katanya. Suaranya syarat dengan emosi, karena melindungi Bima, karena bersama kami melalui semua ini. Aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Ratih merasakan air mata mengalir di pipinya saat dia bergabung dalam pelukan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan ketakutan dan ketidakpastian, tampaknya benar-benar telah berakhir. Keluarga itu aman, bersatu, dan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika matahari mulai muncul di Cakrawala, memandikan ruangan dalam cahaya keemasan yang lembut, Ratih tahu bahwa apapun yang terjadi, ini adalah keluarganya sekarang. Dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Hari-hari setelah upaya serangan adalah pusaran aktivitas. Polisi datang dan pergi, mengambil pernyataan dan memperkuat keamanan. Para wartawan berkemah di depan Villa Hartono, berharap mendapatkan berita eksklusif tentang akhir dramatis kasus Taufik. Tapi di dalam rumah, keluarga Hartono dan Ratih berpegang pada ketenangan yang telah mereka temukan di tengah badai. Suatu pagi, saat Ratih menyiapkan sarapan, dia merasakan sepasang lengan kecil melingkari pinggangnya. Dia berbalik dan menemukan Bima, matanya masih mengantuk tapi penuh kasih sayang. Selamat pagi, kecil, senyum Ratih membungkuk untuk sejajar dengannya. Tidur nyenyak? Bima mengangguk, tetapi ada keseriusan di wajahnya yang membuat Ratih khawatir. Ratih, kata anak itu, suaranya hampir berbisik, apakah orang-orang jahat akan kembali? Ratih merasa hatinya mengerut. Meskipun upaya terbaiknya, Bima telah menyaksikan lebih dari yang seharusnya dilihat anak seusianya. Dia berhenti sejenak untuk dengan hati-hati mempertimbangkan jawabannya. Tidak, sayang, akhirnya dia berkata, menatap langsung ke mata anak itu. Orang-orang jahat tidak akan kembali. Ayahmu, polisi, dan banyak orang berani telah memastikan mereka tidak bisa menyakiti kita lagi. Bima tampak memproses informasi ini, dahinya yang kecil berkerut dalam konsentrasi. Kamu janji? Aku janji, jawab Ratih, memeluk anak itu erat-erat. Dan kamu tahu aku selalu menepati janjiku, bukan? Bima mengangguk di bahunya, dan Ratih merasakan ketegangan meninggalkan tubuh kecilnya. Pada saat itu dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan segalanya untuk memastikan Bima mendapatkan kembali keceriaan dan kegembiraan yang sesuai dengan usianya. Nanti hari itu Hendra mengumpulkan seluruh keluarga, termasuk Ratih di ruang tamu. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan tetapi ada tekad baru di matanya. Aku sudah berpikir, dia mulai, memandang mereka satu persatu, dan kupikir kita butuh perubahan. Awal yang baru. Indah menggenggam tangan suaminya, mendorongnya untuk melanjutkan. Aku mengusulkan kita mengambil liburan panjang, lanjut Hendra. Jauh dari sini, jauh dari semua ini.
tempat di mana kita bisa menyembuhkan diri sebagai keluarga dan menemukan kembali diri kita. Ratih merasakan kesedihan menusuk. Tentu saja keluarga membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri untuk pulih. Dia mengerti bahwa dia bukan bagian dari kita itu. Dia mulai berdiri, berpikir lebih baik meninggalkan mereka sendiri untuk mendiskusikan rencana mereka. "Kamu mau kemana, Ratih?" tanya Hendra, terkejut. "Saya berpikir kalian mungkin ingin privasi untuk mendiskusikan rencana keluarga," jawab Ratih ragu-ragu. Indah dan Hendra bertukar pandang sebelum Indah bicara. "Ratih, ketika Hendra mengatakan keluarga, itu termasuk kamu. Kami tidak bisa membayangkan melakukan ini tanpamu." Ratih merasa tenggorokannya tercekat. "Tapi, aku tidak benar-benar bagian dari keluarga. Aku hanya..." "Kamu jauh lebih dari sekedar pengasuh," Hendra menyela dengan tegas. "Kamu adalah orang yang menjaga keluarga ini tetap bersatu di saat-saat tergelap, yang melindungi putra kami ketika kami paling membutuhkannya. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, Ratih, jika kamu mau." Bima yang telah mendengarkan dalam diam, tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan berlari untuk memeluk Ratih. "Kumohon, katakan ya," pintanya. "Aku tidak ingin pergi kemanapun tanpamu." Ratih memandang wajah penuh harapan di sekelilingnya, merasakan air mata mengumpul di matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu, benar-benar dicintai dan dihargai. "Ya," bisiknya, suaranya pecah oleh emosi. "Ya, aku akan senang menjadi bagian dari keluarga ini." Wajah Bima menyala dengan senyum memancar, dan tak lama Ratih mendapati dirinya dikelilingi pelukan kelompok, air mata dan tawa bercampur dalam katarsis emosi. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran persiapan. Mereka memutuskan untuk menghabiskan 1 bulan di rumah pantai yang terpencil, jauh dari keramaian kota dan kenangan masa-masa sulit. Ratih membantu dengan koper, memastikan Bima memiliki semua mainan dan buku favoritnya. Pada hari keberangkatan, saat mereka mengisi mobil, Ratih tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang, ke arah Villa Hartono. Rumah besar itu, yang dulunya terasa dingin dan mengintimidasi, kini penuh dengan kenangan baik dan buruk. Tapi saat dia melihat Bima berlari dengan gembira di sekitar mobil, Indah tertawa karena sesuatu yang dikatakan Hendra. Dia tahu bahwa rumah bukanlah sebuah tempat, melainkan orang-orang yang bersamamu. Perjalanan ke pantai panjang, tapi penuh tawa dan nyanyian. Bima bersikeras duduk di samping Ratih di kursi belakang, dan mereka menghabiskan berjam-jam bermain permainan dan bercerita. Ketika akhirnya mereka tiba di tujuan, matahari terbenam, melukis langit dengan warna emas dan merah muda. Rumah pantai itu indah, dengan jendela lebar menghadap ke laut dan teras yang sempurna untuk makan malam di luar ruangan. Tapi yang paling mengesankan adalah perasaan damai yang tampaknya meresapi tempat itu. Malam itu, setelah Bima tertidur, kelelahan oleh kegembiraan perjalanan, ketiga orang dewasa duduk di teras, menatap bintang-bintang dan mendengarkan gemuruh lembut ombak. "Kalian tahu," kata Hendra, memecah keheningan yang nyaman, "setahun yang lalu aku tidak pernah membayangkan kita akan berada di sini, seperti ini." Indah menggenggam tangannya, tersenyum lembut. "Hidup punya cara aneh untuk mengejutkan kita, bukan?" Ratih mengangguk penuh pemikiran. "Ketika aku pertama kali tiba di Villa Hartono, aku sangat gugup. Tidak pernah terpikir aku akan menemukan keluarga. Dan kami tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang akan menjadi bagian yang begitu penting dari hidup kami," tambah Hendra. Tersenyum hangat pada Ratih. Aneh bagaimana keadaan paling sulit bisa membawa hadiah paling tak terduga. Indah mengangguk, matanya bersinar dengan emosi yang tertahan. "Kita telah melalui begitu banyak. Tapi lihat kita sekarang, kita di sini bersama lebih kuat dari sebelumnya." Hari-hari di pantai berlalu dalam kabur matahari, pasir, dan tawa. Bima berkembang di bawah perhatian konstan dan suasana santai. Ratih mengamatinya dengan gembira saat dia membangun istana pasir yang rumit, bermain di ombak, dan mengejar burung camar di sepanjang pantai. Suatu sore, saat Bima tidur siang, Ratih menemukan dirinya berjalan-jalan di pantai dengan Hendra.
Mereka berjalan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, sampai Hendra berbicara. "Kau tahu, Ratih," dia mulai, suaranya lembut tapi serius. "Aku tidak pernah berterima kasih padamu dengan layak untuk semua yang telah kau lakukan bagi kami." Ratih merasa wajahnya memerah. "Tidak perlu, sungguh. Kalian telah memberiku begitu banyak." Hendra menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu perlu. Ketika kamu datang ke dalam hidup kami, aku kacau. Aku begitu dikuasai oleh rasa bersalah atas masa laluku. Begitu putus asa untuk melindungi keluargaku, sehingga aku justru menjauhkan mereka. Tapi kamu menjaga kami tetap bersatu. Kamu memberi Bima cinta dan perhatian yang tidak bisa kuberikan saat itu. Kamu mendukung Indah ketika aku tidak ada di sana. Dan kamu membantuku menemukan keberanian untuk melakukan hal yang benar." Ratih merasakan air mata mengumpul di matanya. "Hendra, biarkan aku menyelesaikannya," katanya dengan lembut. "Yang ingin ku katakan adalah terima kasih. Terima kasih telah menjadi kekuatan yang dibutuhkan keluarga kami. Terima kasih telah tidak menyerah pada kami, bahkan ketika situasi menjadi berbahaya. Dan terima kasih telah menerima kami sebagai keluargamu." Ratih tidak bisa menahan air mata. Lagi, Hendra memeluknya, dan untuk sesaat mereka berdiri seperti itu. Suara ombak dan teriakan burung camar sebagai satu-satunya latar belakang musik. Ketika mereka berpisah, Hendra memiliki senyum nakal di wajahnya. "Sekarang, bagaimana kalau kita membangunkan si kecil yang tidur itu dan mengajarinya berselancar?" Ratih tertawa, menghapus air matanya. Kedengarannya sempurna. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan sebelum mereka menyadarinya, sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tapi saat mereka mengemas barang-barang mereka, Ratih menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Dia tidak lagi memikirkan Villa Hartono sebagai tempat dia bekerja, tetapi sebagai rumahnya. Perjalanan pulang penuh dengan rencana bersemangat untuk masa depan. Bima tidak berhenti berbicara tentang bagaimana dia ingin mendekorasi ulang kamarnya dengan tema pantai. Indah mendiskusikan ide-ide untuk pesta selamat datang kembali untuk teman-teman dekat mereka. Dan Hendra berbicara tentang awal yang baru, menggunakan sumber daya dan koneksinya untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk membuat perbedaan. Ketika akhirnya mereka tiba di Villa Hartono, Ratih terkejut melihat betapa berbedanya segalanya terlihat. Rumah besar itu, yang dulunya tampak dingin dan mengintimidasi, kini berdiri ramah dan akrab. "Selamat datang di rumah," kata Bu Aminah, menyambut mereka di pintu dengan senyum hangat. Dan saat mereka melewati ambang pintu, Ratih tahu itu benar. Dia ada di rumah. Bulan-bulan berikutnya membawa banyak perubahan positif. Hendra setia pada kata-katanya, mulai menggunakan koneksi dan sumber dayanya untuk mendirikan yayasan yang membantu pemuda berisiko, menawarkan mereka kesempatan dan dukungan untuk mencegah mereka terjebak dalam kejahatan. Indah terlibat aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berfokus pada keluarga yang membutuhkan. Ratih di pihaknya menemukan tujuan baru. Selain perannya dalam keluarga, dia mulai mempelajari psikologi anak, terinspirasi oleh pengalamannya dengan Bima dan keinginannya untuk membantu anak-anak lain yang telah melalui situasi sulit. Bima tumbuh bahagia dan aman, dikelilingi cinta, keluarga besarnya. Tawanya memenuhi rumah, menghapus sisa-sisa terakhir ketegangan dan ketakutan yang pernah menghuni di sana. Suatu sore, saat seluruh keluarga menikmati barbeque di taman, Ratih mendapati dirinya mengamati pemandangan dengan perasaan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hendra sedang di panggangan, bercanda dengan Bima saat memasak. Indah mengobrol dengan ceria dengan Bu Aminah yang telah bergabung dengan mereka untuk acara tersebut. "Sepeser pun untuk pikiranmu," kata suara di sampingnya. Ratih berpaling untuk melihat Indah tersenyum padanya. "Aku hanya berpikir betapa banyak yang telah berubah," jawab Ratih. "Betapa beruntungnya aku menjadi bagian dari semua ini." Indah menggenggam tangannya, meremasnya dengan lembut. "Kami yang beruntung, Ratih. Kamu menyelamatkan kami dalam lebih dari satu pengertian." Sebelum Ratih bisa menjawab, Bima berlari ke arah mereka,
matanya bersinar dengan kegembiraan. "Ibu, Ratih, ayo, ayah bilang sudah waktunya makan." Tertawa, kedua wanita itu membiarkan diri mereka ditarik oleh antusiasme anak itu. Saat mereka duduk mengelilingi meja taman, Hendra mengangkat gelasnya untuk bersulang. "Untuk keluarga," katanya, pandangannya menyapu wajah-wajah tersenyum di sekelilingnya. "Untuk ikatan yang menyatukan kita, lebih kuat dari darah. Untuk cinta yang telah membawa kita melalui kegelapan dan membawa kita ke cahaya. Untuk keluarga." Mereka semua mengulang serempak. Dan saat matahari terbenam di atas Villa Hartono, memandikan taman dalam cahaya keemasan, Ratih tahu dia telah menemukan tempatnya di dunia. Dalam keluarga ini yang telah menerimanya, dalam rumah ini yang telah mereka bangun bersama, dalam cinta ini yang telah melewati semua ujian. Pengasuh yang dulu tiba dengan gugup di rumah besar yang dingin dan jauh telah menjadi bagian integral dari keluarga yang hangat dan penuh kasih. Rahasia dan bahaya masa lalu telah memberi jalan pada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Dan demikianlah, dalam senja hari yang sempurna, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya, Ratih tersenyum, mengetahui bahwa ini hanyalah hal